Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Setiap kita yang mengambil bagian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya mengucapkan shalom buat setiap kita semua. Salam sukacita, salam damai sejahtera turun atas kehidupan kita. Kita bersyukur karena setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kita percaya kekuatan kita dapati tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Ada pengharapan, ada sukacita, ada kekuatan, bahkan ada kasih Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menyakiti kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan berdasarkan apa yang manusia katakan tentang kita. Kita kembali berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih harus kami hadapi, betul hidup kami masih harus berjuang. Tapi kami percaya kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud diperhadapkan dengan raksasa Filistin yang kita kenal sebagai Goliat. Iya kan? Nah, hal ini seringkali dipakai oleh orang percaya sebagai kita menghadapi masalah yang besar, kita menghadapi pergumulan yang besar. Tapi di satu sisi kita nggak boleh juga lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku besar. Amin. Seharusnya kita menyadari hal itu. Dan ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan memandang rendah, kita akan memandang kecil, memandang mudah setiap pergumulan, setiap masalah kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Iya, karena kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini tentang kisah Daud menghadapi Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai dengan ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Lihat saudaraku, ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat ini, maka dia diintimidasi. Daud diintimidasi dengan perkataan, belum perang, tapi ada intimidasi. Iya kan? Ada intimidasi di sini. Sehingga akhirnya memandang Daud kecil, memandang Daud lemah. Itu kalau Daud mau melihat dirinya sebagai Daud yang lemah. Itu kalau Daud mau melihat sebagai dirinya sebagai Daud yang mendatangi raksasa yang besar dengan persenjataan yang lengkap hanya dengan kayu. Ya, walaupun dia bawa umpan, dia bawa batu pada saat itu saudara. Tapi intimidasi itu disampaikan oleh raksasa ini bahwa anjingkah aku sehingga aku mendatangi aku dengan tongkat. Lalu bukan cuma itu. Maka di ayat 44 ayat selanjutnya orang ini tetap masih bicara untuk mengintimidasi Daud. Dia bilang apa? Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku." Wah, ini raksasa yang ngomong, bukan sepantaran. Ya kan, raksasa memiliki persenjataan yang lengkap, ya kan? Terlatih untuk berperang. Siapa Daud? Biasa-biasa. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bukan cuma diintimidasi, sudah dikasih dalam Tuhan. Daud ditakut-takuti. Wah, ini kalau Daud melihat dirinya, maka Daud akan lari. Lari terbirit-birit, lari tunggang langgang. Tapi apa yang dikatakan Daud?
Nah, ini yang seringkali harus kita pegang, saudara. Daud nggak bilang, wah iya bener juga ya, gue mati hari ini, gue selesai hari ini, gue ngadepin orang yang besar dengan persenjataan yang lengkap. Selesai, gue mati, gue udah selesai dah. Daud nggak bilang begitu justru untuk melemahkan imannya. No, Daud putar. Daud berbalik untuk apa? Untuk kembali menyerang dia. Daud bilang begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, lihat saudara perkataannya, aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud nggak ngelihat lagi dirinya. Perhatikan, Daud tidak lagi melihat siapa dirinya. Karena kalau Daud melihat dirinya dan membandingkan dengan raksasa ini, maka Daud gentar. Tapi Daud membandingkan raksasa ini bukan dengan dirinya. Daud membandingkan raksasa ini dengan Tuhan semesta alam. Itu sebabnya Daud bilang, dengan pedang aku tidak mendatangi engkau, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi yang berperang di sini bukan lagi Daud dengan Goliat, tetapi Allah dengan Goliat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang seringkali membuat kita kalah terhadap masalah, terhadap pergumulan. Kita bilang, pendeta, masalah saya terlalu besar, pergumulan saya terlalu besar, sehingga tidak ada lagi jalan keluar. Loh, kalau tidak ada lagi jalan keluar, berarti firman Tuhan gak benar dong. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Berarti sebenarnya itu ada jalan keluar. Lalu kenapa kita bilang, pendeta, masalah ini sudah terlalu besar sehingga tidak lagi saya lihat jalan keluar? Ketika kita mengatakan seperti itu, karena kita membandingkan masalah itu dengan kita yang terbatas. Saya ulangi sekali lagi, kita bisa bilang tidak kuat, kita bisa bilang tidak lagi sanggup menghadapi pergumulan, kita bisa bilang bahwa masalah ini terlalu besar karena kita membandingkan masalah itu dengan diri kita yang tidak ada apa-apanya, yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang coba apa yang dilakukan Daud. Jangan bandingkan masalah itu dengan hidupmu, bandingkan masalah itu dengan Allahmu yang besar. Haleluya. Kalau kita berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, maka kita tahu pergumulan masalah besar apapun tidak akan pernah bisa membuat saya gentar, membuat saya takut. Karena saya tahu Tuhan yang akan berperang menggantikan saya. Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi saya. Tuhan akan berikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi saya. Haleluya. Amin. Daud mengingatkan kita hari ini, ketika nanti suatu saat engkau diperhadapkan dengan raksasa, baik raksasa pergumulanmu, raksasa permasalahanmu, raksasa sakit penyakitmu, ingatlah, jangan bandingkan mereka, raksasa-raksasa itu, dengan dirimu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi bandingkanlah dengan Allah kita. Karena kita selalu mesti harus mengingat bahwa ketika saya sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, saya hanya bisa mengangkat tangan dan berdoa. Saya hanya bisa mengangkat tangan dan berharap. Saya hanya bisa mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang besar. Hadapi masalahmu bukan dengan pribadimu. Hadapi masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ini bukan lagi peperangan Daud dengan Goliat. Ini peperangan Tuhan dengan Goliat. Ini bukan lagi masalah engkau dengan dirimu, dengan masalahmu. No, ini adalah masalahmu berhadapan-hadapan dengan Tuhanmu. Engkau akan melihat dan engkau akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela hidupmu. Engkau akan melihat dan engkau akan menyaksikan bagaimana Tuhan berperkara atas setiap permasalahanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Allah yang melebihi, melampaui setiap masalah dan pergumulan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terfokus dengan masalah kami, sehingga akhirnya kami mengecilkan Tuhan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus dengan apa yang menjadi pergumulan kami, sehingga akhirnya kami lupa bahwa kami ada dalam kepercayaan iman kami kepada Kristus yang mampu menyelesaikan masalah dan pergumulan kami. Hari ini kami diingatkan, Bapa, terima kasih, terima kasih. Hari ini kami selalu diingatkan untuk tetap berharap dan berseru kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari mengalami pergumulan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong mereka.
untuk mereka tetap terus berperang, bukan dengan diri mereka, tapi dengan Allah yang memberikan mereka kemenangan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.